pesanan saya kepada semua wanita, jangan ditunggu-tunggu lagi. Ya, khasnya kalau bagi mereka yang mungkin ialah sibuk bekerja, kan, betul. Usia makin semakin meningkat, belum bertemu dengan pria yang sesuai. Cepat dapatkan pemeriksaannya, karena kita nggak tahu juga ya, ada juga yang masih muda tapi jumlah telurnya sudah berkurang. Jadi kita nggak tahu, kalau kita nggak melakukan pemeriksaan, kita juga nggak tahu. Nanti dikhawatiri nanti kalau ditunggu-tunggu, di saat kita mau menggunakan telurnya nggak ada telur lagi. Jadi betul. Akan jadi lebih mencabar untuk mengandung. Jadi yang terbaiknya bagi wanita, dapatkan pemeriksaan, dan kalau rasa nggak kurang pasti, boleh berbincang dengan kami di Alpha IVF. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Halo sahabat sehat, kembali lagi dalam podcast Malaysia Care yang disebut dengan bersama Malaysia Care Podcast ya. Senang sekali akhirnya kita sudah sampai di tahun 2024 yang dimana banyak sekali harapan-harapan baru, banyak sekali impian-impian baru ya dok ya. Yang dimana kita harus mendapatkannya, dan semoga semua impian dan juga plan-plan di 2024 itu kita bisa tercapai. Nah, salah satunya adalah mungkin bagi para penonton podcast bersama Malaysia Care ini adalah mengimpikan atau ingin mendamba-dambakan mendapatkan sang buah hati. Bagi sang buah hati ini mungkin ada juga yang memang belum bisa mendapatkannya, bisa jadi karena adanya hambatan ataupun masih belum dikasih rezeki lah dari Tuhan, seperti itu. Nah, hari ini saya juga akhirnya kembali dalam episode 9 di mana podcast bersama Malaysia Care ini akan ngobrol langsung bersama salah satu dokter, yang dimana dokter ini spesialis itu adalah ginekologi dan juga spesialis obstetrik atau bayi tabung bersama Rumah Sakit Alpha IVF Woman Specialist. Selamat siang dokter. Selamat siang loh. Jadi sahabat sehat, hari ini saya kedatangan juga dokter yang dimana sangat cantik sekali ya, dokter Sera, ataupun disebut tadi dokter Sera Wan Syahira yang Mohsin, yang merupakan salah satu dokter bayi tabung yang ada di Alpha IVF and Woman Specialist. Kita akan ngobrol-ngobrol juga dok mengenai resolusi, harapan dan juga impian di 2024. Tadi resolusi apa dok di tahun ini? Resolusi saya? Iya. Resolusi saya mau membantu lebih ramai wanita mengandung. Iya betul. Jadi itu merupakan resolusi yang sangat bagus sekali ya dok. Apalagi mungkin ya dok, kalau di luaran sana banyak sekali wanita-wanita ataupun orang tua yang ingin mendapatkan sang buah hati tapi belum diberikan rezeki ya dok ya. Dan tentunya harapan kami adalah dengan adanya impian tersebut, dokter Sera dan juga Alpha IVF and Woman Specialist ini bisa memberikan atau mewujudkan impiannya. Udah berapa lama dok di Alpha IVF and Woman Specialist ini? Oke, saya telah bekerja di Alpha IVF selama lebih kurang 1 tahun, tapi dalam bidang fertilitas lebih kurang 7 tahun. Udah 7 tahun, udah lama juga ya. Dan mungkin sebagai dokter IVF atau bayi tabung ini tentunya banyak sekali menerima orang Indonesia ya dok, untuk mereka ke sana mendapatkan second opinion. Betul. Tapi dokter ngomong-ngomong lancar sekali bahasa Indonesia. Ini pertama kali ke Jakarta, ke Indonesia, atau udah sering? Sudah beberapa kali sebenarnya ke Jakarta, yang ini kali kedua. Udah kali Cuma kedua. yang pertama dulu sudah lama. Udah lama. Tapi yang terbaru saya ke Bali. Oh, ke Bali. Makan apa? Main ke pantai-pantai ya dok ya? Yes, very beautiful. Ya kalau misalnya ngomongin jalan-jalan, Bali memang salah satu destinasi yang oke sih dok ya. Apalagi kalau misalnya calon orang tua bisa honeymoon dok di Bali kan? Iya betul. Nah dok, kalau kita ngomongin resolusi itu kan pasti banyak sekali ya sahabat sehat di rumah ini yang memang ingin mendapatkan sang buah hati. Salah satunya adalah mereka terhambatnya mendapatkan sang buah hati ini biasanya ada gangguan fertilitas, bisa ke ibu ataupun ke ayah ya, ke orang tua. Nah menurut dokter sendiri sebetulnya apa sih hambatan-hambatan itu yang memang ada bagi wanita atau pria untuk mendapatkan sang buah hati? Apa dari istrinya atau suaminya, seperti itu? Sebenarnya hambatan yang paling utama sekali berkait dengan usia wanita. Karena wanita kini kebanyakannya mungkin
berkahwin juga di tempoh umur yang lebih lanjut. And then kerana sibuk dengan career ya. Jadi mau melewatkan perkahwinan, jadi di masa berkahwin sudah agak lewat, telurnya sudah kurang. Oh gitu. Kualitasnya juga sudah kurang. Jadi itu yang utama sekali yang menyebabkan mereka sukar untuk mengandung. Oh, jadi sebetulnya adalah banyak sekali yang memang menghambat itu adalah umur ya dok, berarti ya, karena sibuk bekerja. Makanya saya yang sahabat sehat ini jangan kebanyakan kerja ya dok. Perlu menyeimbangkan kerja ya, dan juga keluarga. Betul. Tapi kalau belum dapat jodohnya gimana tuh dok? Perlu berdoa selalu supaya bertemu jodoh cepat. Betul. Tiba-tiba capek kerja udah umur 40 aja gitu ya. Nah dok, berarti kan itu adalah salah satu yang membuat terhambatnya mendapatkan sang buah itu adalah umur yang memang bertambah usianya seperti itu. Jadi sebetulnya ada batasan umur nggak dok? Kira-kira kita harus aware bahwa wah, saya umurnya sudah segini, harusnya saya sudah punya anak, atau seperti apa sih dok rekomendasi dari seorang dokter fertility itu? Baiknya perempuan maksimal segini gitu misalnya. Sebenarnya apabila seorang wanita itu sudah mencapai 35 tahun dan ke atas, kebanyakannya kesuburan semakin berkurang. Jadi kalau usia sudah meningkat, and then kalau sudah mencoba secara natural, secara alami masih enggak berhasil, so yang terbaiknya mendapatkan pemeriksaan untuk kita cek, pastikan ada masalah enggak. Kalau enggak ada masalah, mungkin boleh coba secara natural. Kalau ada masalah, kita boleh bertindak awal. Oh oke. Berarti itu pun juga dibutuhkan pemeriksaan awal juga ya dok ya. Nah dok, berarti kan kalau misalnya kita bicara pemeriksaan seperti itu ya dok, apalagi tadi dokter bilang sebetulnya umur itu maksimalnya tadi berapa dok kira-kira yang sudah harus ada red alert gitu harus dapat? Kalau yang wanita lebih kurang 35 tahun. Maksimal jangan ditunggu-tunggu lagi. Perlu dapatkan pemeriksaan dan rawatan, karena kalau dibiarkan lagi lama, kebarangkalian kejayaannya boleh semakin lama makin berkurang. Berarti sebetulnya rekomendasi dokter ini adalah umurnya itu maksimal sekali kalau boleh didapatkan adalah maksimal 35 ya. Seawal 35. Jangan ditunggu sehingga 40 dan ke atas. Dan tentunya tadi dokter juga bilang sebetulnya umur 35 itu ataupun di bawahnya bisa jadi ada fertilitas gangguan lain kalau memang kita nggak cek juga. Bisa jadi mungkin di umur 30 juga ada ya dok ya. Iya, ada juga. Ada, dokter juga pernah menemukan seperti kah dok, di umur 35 ternyata dia ada gangguan fertilitas juga, atau makanya itu dibutuhkan pemeriksaan ya dok ya? Iya, tidak kira peringkat umurnya, cumanya kalau di bawah 35, kalau memang tahap kesehatannya bagus, mungkin mereka boleh mencoba selama 1 tahun. Tapi kalau pernah ada masalah kesihatan, ataupun mungkin ada penyakit kronik ya, sudah mencoba selama 1 tahun masih enggak berhasil, perlu dapatkan pemeriksaan. Tapi kalau yang usianya 35 tahun ke atas, saya nasihatkan untuk datang lebih awal, jangan ditunggu-tunggu. Seawal 6 bulan aja kalau sudah mencoba enggak berjaya, enggak berhasil, dapatkan rawatan. Dicek juga kan. Dicek juga, dan itu pun sebetulnya kalau misalnya cek IVF itu tuh bayi tabung sebetulnya bukan dari wanitanya juga ya dok ya? Tentunya kedua pria. Suami ya, pria dan juga wanita. Nah kalau misalnya kita bicara tentang kesuburan, sebetulnya dok, dengan umur yang tadi dokter bilang kalau kita sibuk bekerja ya doknya, saya sibuk bekerja gitu, ataupun nanti calon bini saya sibuk bekerja, ataupun mungkin sahabat sehat di sini masih belum belum melakukan merit ya, belum merit gitu, belum menikah. Sebetulnya ada katanya salah satunya untuk mendapatkan sel telur yang baik. Nah dok, yang saya baca adalah menggunakan egg freezing. Jadi dokter nanti boleh bantu saya juga ya, betul atau tidak gitu. Jadi egg freezing ini yang saya baca adalah sebelumnya itu adalah salah satu cara yang dimana untuk membekukan sel telur kita di usia sekarang itu disimpan dan nanti bisa digunakan setelahnya. Itu seperti itu dok, egg freezing, atau memang seperti apa? Egg freezing adalah kaedah yang mana kita membekukan telur, seperti kita menyelamatkan sel telur di usia yang lebih muda. Which is sekarang ya, contohnya sekarang usianya 30, tapi mungkin sibuk ya dengan kerja ya, ataupun mungkin belum berjumpa lagi pria yang sesuai untuk jadi pilih gitu masih ya. memilih, jadi enggak pasti. Jadi usia semakin meningkatkan, dikhawatirkan nanti jumlah telurnya kurang, kualitasnya kurang, jadi mungkin boleh diselamatkan, dibekukan dahulu, seperti part of investment untuk kesuburan. Investment kesuburan dok ya, simpan sekarang, pakai nanti. Ya, pakai nanti, yang mana kualitasnya akan terjaga walaupun digunakan nanti.
Tapi sebetulnya konsep egg freezing ini berarti adalah yang tadi dokter bilang dalam tanda kutip investasi kesuburan. Nah, berarti contoh ada satu wanita yang memang umurnya mungkin 25 atau 26 tahun. Dia saya mau sibuk bekerja gitu kan. Yang disimpan itu adalah umur nanti ketika dipakai setelah 3 tahun telah simpan, atau kualitas telurnya itu sama ketika dia saat menyimpan, Dok? Kualitas telur adalah di saat ia menyimpan. bisa Contohnya gitu ya, Dok? Yes, maksudnya sewaktu usianya 20, telur tu diambil keluar, disimpan, jadi kualitas telurnya muda seperti umur 20, walaupun akhirnya telur ini dicairkan dan digunakan di usia 30. Bisa gitu ya? Yes, maksudnya mungkin selepas 10 tahun di usia 30 baru berjumpa pria mau mendapatkan anak, jadi telurnya akan dicairkan. Tapi kualitas telurnya adalah kualitas telur sewaktu usia 20. Karena dia dibekukan di waktu usia 20. Oke, karena saya diambilnya ketika umur 20. Betul. Walaupun saya pakainya sekarang seperti itu. Tapi kalau seperti itu, Dok, berarti memang kualitas telurnya itu adalah yang diambil pada umur 20 tahun. Nah, ada syarat tertentu nggak, Dok, untuk ketika saya mau mengambil itu? Apakah kesadaran diri ataupun ada penyakit ataupun seperti apa yang memang harus diambil? Oke, generally kalau bagi yang Muslim lah ya, yang beragama Islam, kalau mau membekukan sel telur, bagi yang mereka yang belum berkahwin, semestinya hanya atas faktor kesihatan ya. Contohnya mungkin ada masalah kanker ya, perlu melalui proses rawatan, di mana proses rawatan dikhawatiri akan merosakkan sel telur. Jadi sel telur ini boleh dibekukan dahulu. Ini bagi mereka yang Muslim yang masih single. Tapi bagi yang non-Muslim enggak ada masalah. Maksudnya sekiranya merancang untuk menyelamatkan sel telur, boleh aja dibekukan bila-bila masa aja. Nah, berarti kan, Dok, itu kan ada mempengaruhi kesuburan juga ya, Dok. Nah, ketika kita menggunakan atau melakukan egg freezing, sebetulnya adakah pengobatan yang bisa mempengaruhi kesuburan itu? Seperti tadi dokter bilang, mungkin ya di luar sana dia ada penyakit kemoterapi atau dia sedang menjalani pengobatan. Biasanya kan setahu saya itu akan merusak sel-sel yang di dalam diri. Nah, apakah dengan menggunakan egg freezing ini bisa menyelamatkan sel telur itu, Dok? Gitu. Iya, betul. Karena bukan sahaja rawatan ya, penyakit itu sendiri, penyakit kronik ya, sama ada kanker atau apa saja penyakit kronik bisa mengurangkan sel telur, juga mengurangkan kualitas telur karena merosakkan sel telur. Jadi akhirnya di saat selepas rawatan mungkin baru berumah tangga, berkahwin, sewaktu itu menjadi sukar untuk mengandung. Sebab itu kalau kes sebegini paling digalakkan untuk melakukan pembekuan telur. Maksudnya kita keluarkan telur, selamatkan telurnya segera, kemudian baru melalui proses rawatan. Rawatan kanker. Jadi maksudnya berarti kalau memang yang tadi dokter bilang ya, ketika dia ingin melakukan perawatan itu sebelum ibaratnya si sel telur ini terkena mungkin radiasi, Dok, seperti itu kan ada efek samping ya, Dok. Kita menyelamatkan sel telurnya dulu, yang dimana itu bisa digunakan nanti. Berarti hebat juga ya teknologi egg freezing dan bayi tabung ini ya. Maksudnya dengan sains pun ibaratnya kita bisa membuat seolah-olah ini menyelamatkan penyimpanan sesuatu, lebih awal, menyelamatkan sel telur. Nah, biasanya, Dok, kalau seperti itu apakah ada efek samping nggak, Dok, untuk melakukan egg freezing itu? Atau misalnya seperti apa sih, Dok, efek sampingnya gitu? Nggak ada efek samping melakukan egg freezing karena kita ada cara untuk mengawal. Paling-paling kesan sampingnya selalunya memang sewaktu usia muda ada risiko perutnya mungkin merasa mengembung karena telurnya banyak. Tapi kita ada cara untuk mengawal kesan samping ini. Secara keseluruhannya selamat. Dok, tapi tadi dokter bilang perut membesar karena telur. Memang ada, Dok, kayak seperti itu ya, Dok? Karena bila kita melakukan egg freezing, kita perlu berikan obat hormon, rangsangan obat hormon untuk membolehkan ovarium mengeluarkan sel telur yang banyak. Jadi bila sel telurnya banyak, khasnya kalau yang masih muda telurnya banyak, semestinya ovarium akan mengembang. Bila mengembang mungkin ada rasa kembung sedikit, tapi jangan risau, kita ada cara untuk mengawal gejala kembung. Gejala kembung itu. Ya, bukannya lama, kembungnya sementara aja. Nah, berarti kalau misalnya kita mengatakan egg freezing itu kan kita menyimpan telur ya, Dok, bisa dipakai ketika
di umur yang memang kita mau lah, seperti itu contoh tadi 20 tapi dia menikah mungkin di umur 25. Sebetulnya bagaimana sih dok cara prosesnya itu untuk mengambil sel telur itu? Apakah sel telur ini disimpan dalam satu tabung kah, atau misalnya harus ditarik atau seperti apa? Karena kan kalau kita bilang deposit ya dok ya, ini kan ibaratnya deposit kesuburan dok. Kalau misalnya kita punya deposit uang ya taruh di kotak uang, nanti kita pakai. Nah kalau egg freezing ini bentuknya seperti apa sih dok untuk prosesnya itu? Prosesnya oke. Selepas rangsangan obat, telur akan dikeluarkan melalui prosedur OPU. Lepas telurnya dikeluarkan, kita akan membekukan telur menggunakan teknologi yang canggih, yaitu kaedah pembekuan cryotek. Jadi dengan cara ini mampu untuk mengekalkan kualitas telur yang bagus untuk tempoh yang lama. Menggunakan cryotek itu adalah disebut dengan prosedur stimulasi ovarium dengan hormon ya dok. Jadi setelah telur matang itu langkah selanjutnya adalah proses dari vitrifikasi ya, ataupun pembekuan. Nah jadi cryotek itu sebetulnya adalah si sang penaruh telur ini nanti akan diambil hormonnya dulu ya, sel telur diambil lalu disimpan juga, lalu nanti akan ada tes lain ya dok, baru dia dipakai lagi ketika nanti setelah beberapa tahun itu. Ya, selepas telur dikeluarkan melalui prosedur OPU, yang mana pesakit perlu diberikan bius penuh. Jadi enggak rasa sakit, jangan risau. Selepas telur dikeluarkan, telur ini akan langsung dibekukan. Vitrifikasi melalui cryotek. So, langsung dibekukan untuk tempoh bergantung. Kalau 10 tahun, 10 tahun. Mungkin selepas 10 tahun mau mengandung, sudah ada pria. Jadi telur akan dicairkan dan dicantumkan dengan sperma. Untuk membentuk baby, small baby yang kita panggil embrio. Nanti dimasuki embrionya ke dalam rahim bagi membolehkan mengandung. Berarti prosesnya itu adalah mengambil sel telur, kemudian ditaruhlah di dalam satu deposit yang ada di rumah sakit Alpha IVF ini, kemudian digunakan untuk dimasukkan ke sel telur itu dok. Nah sebetulnya apakah ada waktu yang lama dok, idealnya berapa lama? Karena kalau misalnya kita tahu ya dok ya, misalnya ketika saya umur 20 tahun saya sibuk bekerja, saya umur simpanlah sampai 15 tahun atau misalnya 10 tahun, apakah disimpan lebih lama lebih bagus, ataupun kita gunakannya lebih cepat lebih bagus, atau tergantung dari si wanitanya itu dok, tadi yang dokter bilang itu? Oke, enggak ada beda berapa lama juga dibekukan, maksudnya sama ada. Tapi kualitasnya kan sama juga ya? Kualitasnya tetap sama karena teknologi cryoteknya kualitasnya bagus. Dia boleh mengekalkan kualitas telur. Mengekalkan kualitas telur. Nah berarti cryotek ini menggunakan teknologi yang sangat canggih ya dok. Nah tentunya dokter juga boleh cerita nggak, cryotek ini apakah menjadi satu-satunya untuk menyimpan telur, ataupun ada teknologi lain dok di dalam rumah sakit Alpha IVF? Atau mungkin kalau misalnya sahabat sehat ini ketika ingin egg freezing di Alpha IVF, udahlah menggunakan teknologi ini yang memang paling bagus dok, udah paling canggih berarti ya? Betul, paling canggih dan kualitasnya yang terbaik 100% akan terjaga. Maksudnya enggak rusak. Kalau dicairkan nanti kesemuanya boleh digunakan dengan kualitas yang bagus. Yes. Nah dok, kalau misalnya egg freezing itu yang bisa, aku nggak tahu ya dok ya, maksudnya mungkin sahabat sehat di sini bertanya juga, ketika kita mau membuat egg freezing itu berapa telur sih dok yang disimpan, ataupun dalam satu telur, 2 telur, atau berapa yang bisa disimpan? Maksudnya kan sudah simpan nih, berapa anak yang bisa didapat atau seperti apa? Setiap pesakit mempunyai simpanan telur yang berbeda. Kalau yang lebih muda, kebanyakan mereka mempunyai telur yang lebih banyak. Kalau yang usianya telah lanjut, kebanyakannya telurnya sudah mulai berkurang. Jadi kalau lebih banyak sel telur yang boleh dibekukan semestinya lebih bagus, karena kemudian nanti apabila sudah ready mau pregnant, boleh dicairkan aja. Jadi kalau lebih banyak telur, lebih banyak peluang untuk mendapat embrio. Akhirnya mendapat baby. Kalau telurnya 1 atau 2 aja, semestinya lebih mencabar gitu ya, bukan nggak boleh, lebih mencabar kalau dibandingkan mereka yang punya telur yang banyak. Oh berarti sebetulnya kalau egg freezing itu yang dokter bilang, ketika kita menyimpan sel telur itu adalah ketergantungan kualitas telur itu sendiri untuk mendapatkan anak, bisa nanti mungkin dapat 1 atau 2. Nah kalau bilang tentang cryotek itu dok, memang kan cryotek ini adalah salah satu teknologi keunggulan ya dok ya, untuk yang dimana menyimpan telur. Nah adakah dengan perbedaannya itu dengan teknik lama seperti slow freezing dok, apa yang membuat
sebetulnya Cryotek ini lebih unggul dibandingkan yang tadi slow egg freezing. Oke. Cryotek kelebihannya boleh membekukan sel telur dengan lebih cepat. Maksudnya selepas telur dikeluarkan menggunakan teknologi vitrifikasi Cryotek, telurnya boleh dibekukan dengan cepat dan mengelakkan pembentukan kristal es, yang mana yang ini boleh menyebabkan kerusakan kepada sel telur. Jadi kalau dibekukan awal, kita boleh meminimalkan, mengurangkan kerosakan kepada sel telur. Jadi kualitasnya lebih terjaga gitu. Kalau dibandingkan dengan slow freezing, namanya slow kan, pembekuannya juga slow, lambat. Jadi bila lambat pembekuan akan membentuk kristal es, yang mana yang ini boleh merusakkan kualitas sel telur. Jadi sebab itu kita menggunakan teknologi yang terkini dan yang bagus, menggunakan Cryotek. Cryotek itu. Jadi sebetulnya Cryotek itu bukan alat juga ya, atau hanya prosesnya saja tadi dokter bilang, atau ada alat khusus kah, atau memang seperti apa? Cryotek itu adalah teknologi yang mana menggunakan media yang kualitasnya bagus untuk membekukan sel telur. Media yang menggunakan terbagus untuk membekukan sel telur. Yes. Nah, berarti salah satunya adalah mungkin sahabat sehat ya, ketika ingin mendapatkan sang buah hati atau melakukan egg freezing, salah satu rumah sakit di Malaysia ini yang menawarkan program egg freezing itu adalah Alpha IVF and Women Specialist, yang dimana menggunakan Cryotek, yang dimana medianya ini lebih unggul dibandingkan tadi slow egg freezing itu. Nah, berarti kan egg freezing itu adalah menaruh telur ataupun menyimpan telur seperti deposit ya dok ya. Nah, tentunya dok, kalau kita melakukan egg freezing itu ya dok, atau menyimpan telur itu, sebetulnya ada berapa telur sih dok yang bisa disimpan, dan dari beberapa telur yang disimpan itu berapa hasil atau untuk mendapatkan sang buah hati itu dari hasil egg freezing? Oke, sebenarnya enggak ada minimal berapa telur yang boleh disimpan, lebih banyak lebih bagus ya. Hasilnya kalau yang masih muda, telurnya selalunya masih banyak, kualitas juga masih bagus. Jadi kalau masih muda, kalau boleh dapat minimum 15 eggs, memang peluang untuk mendapat baby dalam 2 ke 3 orang itu bisa. Okay. Tapi kalau mereka yang usianya telah lanjut, contohnya usia sudah 40 tahun, kalau telurnya juga sudah kurang, ya, maksudnya bila kita berikan ubat rangsangan hormon, mungkin yang telur yang keluar hanya 3 aja atau 4 telur aja. Jadi kalau boleh melakukan rangsangan IVF rangsangan hormon yang berulang untuk membolehkan dapat lebih banyak telur, lebih bagus. Minimum 10 to 15 eggs lebih bagus, karena pada usia yang lebih lanjut kualitas telur sedikit berkurang kalau compare dengan yang masih muda. Jadi dengan 10 to 15 mungkin berpeluang untuk mendapat 1 baby. Bagi yang lanjut usia. Nah dok, tapi berarti dokter juga bilang bahwa sebetulnya yang lanjut usia itu kan mungkin ada 3, ada 5, itu bisa dibantu dengan hormon juga untuk mendapatkan sel telur yang lebih banyak juga ya dok ya? Iya, kalau kita berikan obat hormon, telur yang keluar bergantung kepada kemampuan kilang ovarium. Kalau kilang ovariumnya memang simpanan telurnya udah kurang, contohnya hanya keluar 5 aja. Berilah obat yang akan keluar tetap 5 juga. Cumanya perlu berulang rangsangan. Perlu ulangi lagi rangsangan obat hormon untuk buat lebih banyak collection. Berarti sebetulnya dok, kalau misalnya sahabat sehat di rumah itu yang ingin melakukan egg freezing adalah yang tipenya harus jangan sekali menunda-nunda umurnya sampai mungkin yang tadi dokter bilang di awal adalah batasan umurnya untuk IVF aja 35 ya. Jangan sampai lebih. Begitupun egg freezing, semakin muda semakin banyak sel telur yang dihasilkan ya dok. Lebih muda lebih peluangnya lagi bagus. Nah, sebetulnya kalau egg freezing itu kan kita tahu kita menyimpan deposit telur kita ya dok ya. Nah, sebetulnya ketika kita menyimpan tuh dokter bilang tadi 15 deh, insya Allah 15 anaknya yang dihasilkan bisa bisa mendapat gitu ya, bisa 1 anak misalnya seperti itu. Nah, ada nggak sih dok misalnya ketika kita menyimpan 15 telur, 10 telur itu, ketika sudah disimpan nih dok, kita sudah disimpan dalam 1 tabung misalnya, dikeluarkan ada kegagalan dok. Nah, apakah ada kegagalan juga dok walaupun kita sudah melakukan egg freezing? Karena mungkin ya teman-teman di rumah sudah mengharapkan ya udahlah, daripada saya sibuk kerja saya simpan egg freezing, udah berharap pasti insya Allah saya punya anak, apalagi saya waktu muda. Tapi ketika mungkin 2 tahun dia pakai, ada resiko gagal nggak dok seperti itu? Kita menggunakan teknologi Cryotek, pembekuan telur yang tinggi. Jadi disebabkan itu keberhasilan kualitas telur terjaga lebih tinggi. Disebabkan itu di Alpha IVF peluang kualitas telurnya terjaga sehingga 96%.
Oke, 96%. Jadi itu dianggap sebagai tinggi karena maksudnya kita masih mampu mengekalkan kualitas telur untuk digunakan kemudian hari. Berarti sebetulnya 96% ini ya insya Allah kalau memang telurnya sehat, terus prosesnya apalagi dengan teknologi dari Alpha IVF itu membuat ibaratnya 90% keberhasilan 96. ya dok ya. Ya contohnya kalau 10 telur minimum dalam 9 telur masih kualitasnya bagus. Masih boleh digunakan. Masih bisa digunakan dengan teknologi seperti itu. Nah dok, kalau nggak ngomong egg freezing ya dok ya, tentunya kalau egg freezing ini mungkin lebih ke wanita dok. Nah untuk pria apakah ada juga dok? Maksudnya kan mungkin egg freezing, wah yang perempuan enak dok gitu kan, mendapatkan apa namanya kualitas telur yang bisa saya jaga nanti digunakan setelah umur lanjut misal ataupun nanti gitu kan. Nah kalau untuk pria sendiri seperti saya dok, misalnya kan ada juga pria yang mungkin sibuk kerja, apakah kualitas sperma saya itu juga bisa dijaga dok? Oke, pria yang untungnya begini, walaupun usia sudah meningkat, kualitas sperma selalunya enggak terganggu gitu ya. Kebanyakannya tidak terganggu dengan faktor usia kalau dibandingkan dengan wanita. Oke, tetapi bagi pria yang mempunyai masalah kesehatan, khasnya berkait dengan masalah kesehatan, contohnya mempunyai kanker, perlu melalui rawatan kemoterapi, radioterapi. Rawatan ini boleh merosakkan kualitas sperma, mengurangkan jumlah sperma. Jadi bagi pria yang mengalami masalah kronik kanker, dinasihatkan untuk membekukan sperma terlebih dahulu sebelum melakukan rawatan kemoterapi. Ya, rawatan kanker. Karena sebetulnya kalau rawatan kanker itu kalau nggak salah kan itu adalah kayak macam radiasi gitu ya dok. Nah, sebetulnya sel-sel itu nanti akan merusak kualitas sperma ya dok berarti. Betul, dia boleh mengurangkan dan juga merosakkan kualitas sperma dan akhirnya menyebabkan sukar untuk istrinya mengandung nanti. Oke, berarti sebetulnya nggak cuma egg freezing tapi pria juga bisa sperm freezing juga. Betul. Saya baru tahu dok kalau sperma itu kualitasnya sampai tua juga bagus ya dok ya. Ya itu yang untungnya bagi pria. Walaupun usia sudah meningkat selalunya kualitasnya masih bagus. Iya betul. Makanya kadang banyak dude-dude dok. Dude-dude yang menikah juga yang memang ibaratnya bisa menghasilkan anak, sedangkan yang memang wanita mungkin untuk umur yang agak tinggi juga agak kesukaran karena ya tadi kualitas telurnya itu bisa berkurang seperti itu. Menarik sekali kalau kita berbincang tentang egg freezing ya dok. Dok, tapi sebelum kita nanti ke segmen terakhir ya dok, dokter ada cerita nggak dok sebetulnya di Alpha IVF ini pernah menerima pasien dari Indonesia juga ya dok. Sebetulnya apa yang membuat kita nyaman dok berobat ke Alpha IVF? Apakah karena tadi dengan bahasa yang sama seperti ini, dengan teknologinya, berarti hampir semua dokter itu bisa bercakap Melayu ya dok? Lancar ya dok, paham juga ya? Lancar, kita bisa bercakap bahasa Melayu Indonesia juga. Jadi ada kenyamanan dok gitu kan? Ya jangan risau, kita bisa berbincang dengan bahasa Melayu. Nah itu salah satunya mungkin sahabat sehat juga ya dok ya, ketika kita memilih Malaysia untuk melakukan second opinion tentunya, entah itu nanti kita mau egg freezing ataupun melakukan bayi tabung ya dok ya. Betul. Ke Malaysia bisa memilih Alpha IVF and Women Specialist ini bisa berbahasa Indonesia. Tapi dok kalau misalnya kita berbahasa Indonesia seperti ini, sebenarnya IVF atau bayi tabung itu kita membahas tentang, kadang kan ada yang malu ya dok seperti itu, dok saya kayaknya sakit tidak punya anak dok, ada kekurangan gitu. Apakah menurut dokter sendiri ketika kita berobat ke Alpha IVF ini mereka boleh menumpahkan masalahnya dok, entar masalah kekurangan suaminya, wanita itu boleh ya dok, tidak perlu ditutup-tutupi ya? Boleh, karena sebab bila kita melakukan rawatan kesuburan nih kan ada yang malu pria, kan dok ya pria dan istri perlu merasa terbuka gitu, share kepada dokter kan, enggak perlu rasa bimbang atau malu, karena niat kami hanya ingin membantu ya, dok, untuk hamil. Betul. Nah, jadi enggak perlu gusar. Nah tuh berarti sahabat sehat kalau memang umur 20 yang memang mau egg freezing datang aja ke Alpha IVF, nanti akan dibantu juga dok, tidak perlu ditanya-tanya kenapa kamu mau egg freezing gitu kan. Ya enggak kan, kadang nanti ada yang malu kan, kayak saya tiba-tiba ke Alpha, saya sperm ini aja deh dok gitu kan biar sehat, tapi nggak perlu ya dok, kalau laki kan sampai tua tuh. Iya oke. Terima kasih dokter dokter Sarah atas sharingnya juga. Ada pesan dok untuk mungkin sahabat sehat yang ingin disampaikan untuk menjaga kualitas kesuburan ataupun untuk mendapatkan bayi yang sehat seperti itu? Oke, pesanan saya kepada semua wanita
jangan ditunggu-tunggu lagi. Ya, khasnya kalau bagi mereka yang mungkin ialah sibuk bekerja, kan, betul. Usia semakin meningkat, belum bertemu dengan pria yang sesuai. Cepat dapatkan pemeriksaannya, karena kita nggak tahu juga ya, ada juga yang masih muda tapi jumlah telurnya sudah berkurang. Jadi kita nggak tahu, kalau kita nggak melakukan pemeriksaan, kita juga nggak tahu, nanti dikhawatir nanti kalau ditunggu-tunggu di saat kita mau menggunakan telurnya nggak ada telur lagi. Jadi betul. Akan jadi lebih mencabar untuk mengandung. Jadi yang terbaiknya bagi wanita dapatkan pemeriksaan, dan kalau rasa nggak kurang pasti boleh berbincang dengan kami di Alpha IVF. Oke, baik sahabat sehat, terima kasih Dokter Sera atas sharingnya hari ini. Semoga nanti di Jakarta bisa lebih enjoy lagi, menikmati enjoy Jakarta, jalan-jalan. Abis ini makan soto ya dok ya, atau makan makanan kuliner Indonesia udah pernah? Biasa, saya kepingin nasi padang. Nasi padang, banyak dok. Makan nasi padang nanti setelah dari sini ya. Oke, baik, terima kasih sahabat sehat telah mengikuti podcast kami bersama Malaysia Care dan juga Alpha IVF and Women Specialist bersama Dokter Sera. Ya, nanti mungkin teman-teman semuanya tadi seperti yang Dokter Sera katakan bahwa sebetulnya umur itu hanyalah angka ya dok ya, tapi lebih baik daripada kita menunggu lebih lama lagi ketika kita masih sibuk dengan bekerja, ketika kita sibuk ataupun belum mempunyai plan anak. Mungkin yang pertama dilakukan adalah tes kesuburan dulu ya, karena kita tidak tahu juga, karena tadi kata dokter juga walaupun umurnya masih muda, masih sehat, tapi kita tidak tahu bahwa mungkin ada gangguan seperti itu. Dan namun ketika kalian ingin mendapatkan sel telur yang lebih baik lagi ketika umur sekarang, bisa melakukan egg freezing yang dimana Alpha IVF and Women Specialist menawarkan itu dengan teknologi terbaru tadi ya. Terima kasih Dokter Sera ya, semoga bisa happy juga di Jakarta, dan juga kita bisa bertemu kembali di Alpha IVF and Women Specialist. Dan teman-teman semuanya yang memang ingin mendapatkan perawatan Alpha IVF and Women Specialist, rumah sakit perawatan bayi tabung yang salah satu paling terbaik, bisa langsung datang, dan juga langsung bisa ke Instagram mereka di @alphafertility, dan juga di TikTok mereka Alpha Fertility. Jadi semuanya bisa dapat info di sana, dan boleh juga tanya-tanya dokter juga ya, siapa tahu nanti bisa appointment juga dengan dokter, dan juga bersama dokter ataupun profesional lainnya dari Alpha IVF and Women Specialist. Terima kasih, saya Laude dan juga Dokter Sera dari Alpha IVF Women and Specialist mengucapkan semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik lagi, dan semua harapan kita di 2024 tadi dikabulkan ya. Tentunya si Ucup matanya perih, matanya dielap pakai kain dok. Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di episode lain. Terima kasih, bye-bye.